pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton, berita seputar Kepulauan Buton. Lebih dari 5% itu dikontribusi oleh pertama tiket pesawat, kemudian cukai rokok, dan yang ketiga adalah bahan bakar minyak. Kadis juga punya kemampuan, punya koneksi untuk mendorong dana-dana APBN ya terkait bedah rumah. Selamat pagi, dari Bukit Waluyo Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Inflasi 8,3% menempatkan Kota Bau-Bau peringkat ketiga inflasi nasional. Anggota DPRD Kota Bau-Bau Acep Sulfan mendukung upaya Disperkimtan Bau-Bau melobi dana pusat untuk mengatasi rumah tidak layak huni. Inilah Warta Kipton selengkapnya Selasa 24 Januari 2023 bersama saya Pode Sabaria. Pendengar, kita ke berita yang pertama. Inflasi 8,3% menempatkan Kota Bau-Bau peringkat ketiga inflasi nasional. Wali Kota Bau-Bau tingkatkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengurangi inflasi dari sektor transportasi udara akibat mahalnya tiket pesawat. Selengkapnya Wade Nurliani melaporkan. Di sela-sela meresmikan gedung Ponet di Puskesmas Bungi, Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse menyebutkan Kota Bau-Bau masuk dalam kategori inflasi tertinggi di Indonesia. Dikatakan Monianse, inflasi sebesar 8,3% menempatkan Kota Bau-Bau berada pada peringkat ketiga nasional. Ada 3 faktor disebutkan Wali Kota menjadi pemicu penyumbang inflasi dan masuk dalam kebijakan pemerintah pusat seperti tiket pesawat atau angkutan udara, cukai rokok, dan bahan bakar minyak atau BBM. Orang nomor 1 di Kota Bau-Bau itu tidak dapat berbuat banyak soal kebijakan pemerintah pusat. Lebih dari 5% itu dikontribusi oleh kebijakan. Pertama tiket pesawat atau angkutan udara, kemudian cukai rokok, dan yang ketiga adalah bahan bakar minyak. 3 ini berkontribusi 5%. Jadi kalau ini selesai sebenarnya inflasi kita cuma 3% lebih. Hal lain yang menjadi atensi Wali Kota soal harga beras, kendati kenaikannya minim namun cukup memberikan dampak terhadap inflasi daerah, namun pihaknya bakal segera menggelar operasi pasar untuk menekan gejolak harga. Sektor transportasi udara menjadi salah satu penyumbang inflasi tertinggi di Kota Bau-Bau. Betapa tidak harga tiket pesawat semakin menjadi-jadi sejak hanya satu maskapai penerbangan yang beroperasi di Bandara Batu Ambari. Hal itu juga mendorong Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar kiranya ada harapan penambahan armada sehingga mereduksi harga tiket yang kian meroket. Tapi karena ini tidak bisa kita kendalikan, ini ada di tangan orang lain, di tangan kebijakan. Ya, kita sangat berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat ada kebijakan Menteri Perhubungan untuk bisa membuka beberapa layanan penerbangan sehingga kalau ada persaingan mungkin saja bisa terjadi penurunan. Menurut Ketua Kami Bau-Bau itu, semakin banyak moda transportasi udara di bandara akan memperketat persaingan yang pada akhirnya berimbas pada penurunan harga tiket pesawat. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Anggota DPRD Kota Bau-Bau Acep Sulfan mendukung upaya Disperkimtan Bau-Bau melobi dana pusat untuk mengatasi rumah tidak layak huni yang jumlahnya masih ribuan unit. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Kadis juga punya kemampuan, punya koneksi untuk mendorong dana-dana APBN ya terkait bedah rumah. Anggota DPRD Kota Bau-Bau Acep Sulfan mendukung upaya Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Disperkimtan Bau-Bau melobi dana pusat untuk mengatasi rumah tidak layak huni atau RTLH. Sebab untuk saat ini, kata Acep, jika mengandalkan APBD sangat terbatas, terlebih masih ada sekira 6 ribuan RTLH mesti dibeda yang tentu butuh dana tidak sedikit. Demi memaksimalkan lobi dana pusat itu, Acep meminta tim anggaran Pemkot Bau-Bau menambahkan porsi anggaran perjalanan dinas pegawai Disperkimtan, sebab untuk melobi dana pusat butuh koordinasi yang intens. Saya yakin setelah komunikasi saya juga kemarin dengan Ibu Kadis juga punya kemampuan, punya koneksi untuk mendorong dana-dana APBN ya terkait bedah rumah. Cuman saya minta ya dalam hal ini Pak Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran menambahkan belanja perjalanan dinasnya perumahan pemukiman supaya aksesnya untuk bolak-balik di kementerian, baik di kementerian, baik di DPR itu bisa terpenuhi. Karena kalau perjalanan dinasnya terbatas ya bagaimana bisa kita mau
mengurus dana-dana dari pusat, khususnya RTLH. Sementara itu, Kepala Disperkimtan Kota Bau-Bau Siti Amalia Abibu mengatakan semenjak dipercaya memimpin Disperkimtan tahun 2022 lalu, dirinya langsung melakukan langkah percepatan pengurangan jumlah RTLH dengan mengajukan proposal program bedah rumah baik ke Kementerian PUPR maupun melalui dana aspirasi Dewan. Terkait tentang langkah-langkah yang saya coba lakukan, saya mengajukan proposal tahun 2022 kemarin dan alhamdulillah itu terjawab di tahun ini kita mendapat 205 rumah. Amalia juga mengatakan pada 2023 ini pihaknya akan melakukan kolaborasi dengan sejumlah BUMN, misalnya PLN yang memiliki program sambungan listrik gratis dengan harapan RTLH yang belum punya listrik bisa mendapatkan bantuan tersebut. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Kehadiran Jalan Bypass diakui menjadikan Waroruma sebagai kawasan ramai dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Hampir setiap hari tidak pernah sepi, apalagi sudah menjelang sore untuk menikmati sunset, di duduk-duduk bersantai ria di situ sama teman atau keluarga. Lurah Waroruma, Eko, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Bau-Bau dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara karena telah membangun jalan bebas hambatan bypass yang menghubungkan kawasan Kelurahan Waroruma dan Lakologou. Diakuinya kehadiran bypass ini sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir Kecamatan Kokalukuna itu. Kehadiran bypass yang memiliki magnet kunjungan masyarakat ini memicu masyarakat sekitar untuk lebih berdaya membuka lapak-lapak dagangan yang ikut mendongkrak pendapatan masyarakat sekitar. Kami juga sangat antusias juga melihat keadaan di kelurahan kami sudah begitu ramai karena pengunjung hampir setiap hari tidak pernah sepi, apalagi sudah menjelang sore untuk menikmati sunset di duduk-duduk bersantai ria di situ sama teman atau keluarga. Dengan adanya jalan bypass ini sungguh-sungguh membantu masyarakat yang ada di sekitar pesisir Kelurahan Waroruma sehingga menumbuhkan PKL di Kelurahan Waroruma. Terlepas dari tumbuh positifnya perputaran ekonomi itu, Eko mengakui menjamurnya para pedagang kaki lima dan pelaku UMKM itu masih menjadi masalah yang harus segera dicarikan solusi terbaik agar tidak mengganggu kelancaran kendaraan dari dan menuju Kota Bau-Bau. Kita sudah merespon, kita masih sementara ini mencari alternatif PKL itu bisa diatur dan ditata sebaik mungkin sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas di bypass sehingga para pengunjung juga merasa nyaman di situ. Jadi sementara ini kami masih konsultasi juga dengan pihak-pihak terkait untuk bagaimana penataan para UKM di sekitar jalan bypass. Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bau-Bau LM Takdir menyebut pihaknya terus melakukan pengawasan dan penertiban di sepanjang jalur bypass sebab telah terindikasi adanya sejumlah pelanggaran. Lapak PKL yang berdiri di bahu jalan, adanya indikasi perebutan lahan tempat lapak, dan upaya penimbunan laut. Kami selalu mengadakan patroli atau pelaksanakan penertiban dan ketentraman masyarakat. Nah, setelah kami berada di lokasi, rupanya memang di situ ada beberapa pelanggaran yang kita laksanakan. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Wali Kota Bau-Bau bakal sterilkan jalan bypass Waroruma Lakologou dari aktivitas PKL. Selengkapnya kembali Wade Nurliani melaporkan. Jalan bypass Waroruma Lakologou tengah viral beberapa pekan terakhir seiring dengan meningkatnya aktivitas warga melintasi jalur bebas hambatan yang dikerjakan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut. Tidak sedikit pengunjung datang untuk mengabadikan momen, berfoto selfie dan membuat video konten sosmed. Masalah lainnya, tak sedikit pedagang kaki lima atau PKL juga menjamur di bibir jalan selama warga mulai menggunakan jalur tersebut. Menanggapi itu, kepada RRI Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse menuturkan akan mensterilkan jalan bypass dari aktivitas PKL. Dirinya menyiapkan ruang khusus bagi pelaku UMKM untuk mencari nafkah sebelum dan sesudah jalur bypass. Bypass itu nanti kita akan benahi
Karena itu tetap jalanan, sedapat mungkin tidak boleh ada gangguan yang berarti. Bagaimana dengan para penjual yang memanfaatkan fasilitas itu? Saya kira di sana ada ruang-ruang di atas, ya. Itu ruang yang bisa digunakan untuk para pedagang kaki lima kita, untuk masyarakat rumah. Sedangkan untuk masyarakat Bungi, Lakologo, itu tidak bisa menggunakan belakang pasar Lakologo. Di jalan itu tetap kita akan sterilkan dari aktivitas. Ponianse menyebutkan, bagi warga rumah yang ingin berjualan bisa memanfaatkan rest area sebelum masuk ke jalur bypass. Begitupun bagi warga Bungi dapat memanfaatkan kawasan lapangan pasar Lakologo. Ia berharap jalan bypass tidak disalahgunakan sehingga aktivitas lalu lintas lancar sebagaimana mestinya. Sementara itu baru-baru ini juga heboh aktivitas senam sehat yang menutup seluruh badan jalan membuat kendaraan tak bisa melintas. Parahnya lagi beberapa hari setelahnya seliweran senam bersama juga bermunculan hendak menggelar senam di jalan bypass. Namun kemudian bisa dihentikan karena mendapat kecaman berbagai pihak yang pada akhirnya senam dialihkan ke rest area. Reporter Bau-Bau, Ade Nurliani melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Inflasi 8,3% menempatkan Kota Bau-Bau peringkat ketiga inflasi nasional. Anggota DPRD Kota Bau-Bau, Acep Sulfan, mendukung upaya Disperkimtan Bau-Bau melobi dana pusat untuk mengatasi rumah tidak layak huni. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja saya ucapkan selamat pagi.